Jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ya teman-teman, supaya teman-teman kita yang lain dapat melihat siaran saya ini. Terima kasih. Shalom sahabat Kristen dimanapun kita berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Desi Ruth Hosiana Simamora, mahasiswi Sekolah Tinggi Bible Pro. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pertobatan sejati. Tentunya kita akan bertanya-tanya, apa sebenarnya itu pertobatan sejati? Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan apa sebenarnya itu pertobatan sejati melalui nats Alkitab yang tertulis dalam Matius 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Selamat menyaksikan untuk kita semua. Apa yang dimaksud dengan pertobatan sejati? Pertobatan adalah suatu bentuk perilaku di mana orang Kristen dapat mengakui dosa-dosa mereka, bertobat dan memperbaiki jalan mereka. Melakukan pertobatan menurut Alkitab adalah penerapan yang umum bagi setiap orang Kristen. Namun seringkali kita masih akan berbuat dosa lagi setelah bertobat kepada Tuhan. Hal ini yang menunjukkan bahwa pertobatan kita bukanlah pertobatan sejati. Di ayat 17 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seruan untuk bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat ia memulai pelayanannya di bumi. Berita tentang pertobatan ini pula yang diseru-serukan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea di awal pelayanannya kepada umat Israel. Jadi hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang, terlebih kita yang mengaku percaya kepadanya, sebab yang menjaga dasar pertobatan sejati adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuju pertobatan sejati, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Ada banyak orang yang menganggap dirinya yang benar dan suci sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal pertobatan. Pengakuan kita adalah bukti bahwa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 8. Apabila kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dapat kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Bahkan dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dapat kita lihat di Yesaya 1 ayat 18. Kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kedua, kita pun harus mengakui dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah-Nya. Tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti menyerahkan segenap hidup ini kepadanya. Semoga melalui video ini semakin bertambah niat kita untuk melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.